Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Anggraini Setiawati. Saya mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai hukum pidana dan karakteristiknya. Istilah hukum pidana terdiri dari kata hukum dan pidana. Dalam bahasa Inggris, hukum pidana biasa disebut dengan criminal law. Pengertian hukum pidana menurut Van Hemel merupakan semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larang-larangan tersebut. Fungsi dari hukum pidana menurut Sudarto, fungsi umum sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib di dalam masyarakat. Fungsi khusus dari hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lain. Tujuan dari hukum pidana: yang pertama, aliran klasik. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, modern. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan dibentuknya hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak mengenakan akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum publik, mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, mengatur dan melindungi kepentingan umum. Penuntutan tidak tergantung pada individu, akan tetapi penuntutan ada pada penguasa atau negara melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu ada polisi, jaksa, dan hakim. Kedudukan negara atau penguasa lebih tinggi dibandingkan individu dalam suatu perkara pidana. Hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hukum pidana sebagai obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan, maka penggunaannya harus dibatasi. Hukum pidana dikatakan juga sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksudnya yaitu hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum, akan tetapi pelaksanaannya menyerang kepentingan hukum tersebut. Sasaran hukum pidana yang pertama yaitu masyarakat atau warga masyarakat agar bertindak laku seperti apa yang dipandang patut oleh norma. Kedua, perlengkapan masyarakat atau negara. Dan yang ketiga, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum menjadi pedoman alat perlengkapan negara. Hubungan hukum pidana dan kriminologi. Ilmu hukum pidana merupakan objek hukum pidana positif yang berlaku pada suatu saat di suatu negara. Tujuannya agar penegak hukum menerapkan hukum pidana secara adil dan tepat. Kriminologi objeknya kejahatan sebagai gejala masyarakat, kejahatan yang secara konkret terjadi dalam masyarakat dan yang melakukan kejahatan tujuannya memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Hubungan kriminologi dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyusunan dan penerapan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat. Hubungan hukum pidana dengan kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu yang mendeteksi kejahatan, biasanya mencari atau menemukan bukti-bukti fisik untuk kemudian dianalisis di laboratorium, termasuk pengujian balistik atau senjata api, pengujian cairan darah, dan analisis jaringan, serta tes lain yang membantu dalam menentukan apa yang terjadi. Hubungan hukum pidana dengan ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Objek pemeriksaannya adalah manusia hidup, mayat, dan bagian tubuh manusia. Hubungan hukum pidana dengan viktimologi. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban.
Korban berarti orang yang telah menderita kerugian termasuk cedera fisik atau mental, kerugian ekonomi atau penurunan substansial hak-hak dasar masyarakat melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!